Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, nanti kalian akan dapat materi yang baru, plus nanti kalian akan melihat contoh penggunaannya ke dalam soalnya. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Kalian nanti akan diminta untuk membuat menjadi bentuk seperti ini. Caranya, nanti kalian akan mendapatkan soal seperti ini. Ya, terus nanti kalian juga mendapatkan instruksi soalnya atau rules-nya. Nah, supaya kalian bisa membuat menjadi seperti ini, ada materi baru yang akan kita pakai, yaitu kita nanti akan menggunakan increase paragraf dan decrease paragraf. Oke, langsung kita ke pembahasannya, plus sekalian kita melihat proses bagaimana membuat menjadi seperti ini. Oke, pertama yang perlu kita lihat adalah instruksi soalnya terlebih dahulu atau rules soalnya. Judul menggunakan font Bookman Old Style ukuran 25, center, lalu di bold dan di underline. Oke, di sini soalnya sudah jelas ya instruksi soalnya. Nah, di bagian soal, di bagian judul maksudnya, kita blok terlebih dahulu ya. Sudah tahu kan kemarin cara memblok tulisan? Klik, tahan, geser, lepas ya. Klik, tahan, geser, lepas. Setelah itu kita lihat disuruh menggunakan bentuk tulisannya adalah Bookman Old Style. Oke, kita cari bentuk tulisan Bookman Old Style. Saya di sini menggunakan cara yang cepat, yaitu saya klik dulu di bagian sini. Oke, sudah berwarna biru. Lalu kita tuliskan Bookman. Nah, langsung muncul kan? Bookman Old Style. Kalau sudah, kita enter. Setelah itu, kita rubah ukurannya menjadi 25. Kita rubah, masih dalam keadaan terblok ya, jangan diklik-klik dulu. Kita rubah ukurannya menjadi 25. Karena di sini tidak ada ukuran 25, kemarin bagaimana? Kemarin kita klik di bagian angkanya. Oke. Lalu kita ketikkan angka 2 dan angka 5. Kalau sudah, kita enter. Oke. Lalu yang berikutnya center. Kita center ya. Ini left ya, ini left. Ini center. Ini right dan ini justify, ya kan? Nih, kalau kita arahkan left, center, right, justify. Nah, bagian judul dimintanya adalah center. Kita klik yang center. Setelah itu, kita lihat kembali bold, underline. Nah, pertemuan 2 atau pertemuan berapa ya? Pertemuan pertama atau enggak pertemuan kedua? Nanti cek, linknya ada di atas nih. Itu kita sudah pernah membahas ya. Ini adalah bold, ini adalah italic, dan ini adalah underline. Nah, dimintanya adalah dirubah ke bold dan underline. Kita klik boldnya, lalu kita klik underline-nya. Oke, sama ya, bold, underline. Nah, kalau kita cek semuanya, apakah sudah masuk semuanya? Kita cek kembali. Judulnya Bookman Old Style. Oke, sudah. Ukurannya 25 sudah. Rata tengahnya juga sudah. Ditebalkannya juga sudah. Diberi garis bawah juga sudah. Oke, sekali kita blok tulisan, kita mengerjakan langsung banyak banget rules yang perlu dimasukkan ke dalam tulisan tersebut, ya kan? Nah, inilah salah satu manfaat kenapa semua tulisan harus kalian masukkan terlebih dahulu, baru kalian masuk ke proses editingnya. Nah, yang kita klik dari tadi, itu adalah proses editingnya. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian isi menggunakan font
Times New Roman, ukurannya 13, justify. Nah, bagian isinya tuh yang mana? Bagian isinya tuh yang ini sampai bagian bawah. Ini adalah isi, ya kan? Dimintanya bentuk tulisannya adalah Times New Roman. Times New Roman. Ukurannya 13. Terus justify. Nah, oke, sudah semuanya. Nah, ya, Times New Roman benar, ukurannya 13 benar, justify benar. Untuk bagian ininya ada nggak? Bold, italic, underline? Tidak ada, ya. Tidak ada di instruksi soalnya atau di rules soalnya. Oke, untuk instruksi kedua atau rules yang kedua ini kita sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita baca yang bagian ketiga, atur pengetikan dengan format start a list seperti pada gambar di atas. Ini yang saya maksud. Ya, ini diatur start listnya. Nah, sekarang kita akan atur dulu untuk start listnya. Kita klik dulu di luar. Oke, kalau sudah, kita baca kembali pemakaian komputer sampai line titik 2. Ini ya yang dimaksud ya. Nah, ini di blok. Oke, nah terus setelah itu diminta untuknya bentuknya yang bulat, ya kan? Diminta bentuknya yang bulat. Kita klik yang bagian bulatnya. Nah, ini sudah ya. Oke, terus bagian yang berikutnya adalah nih, dengan program-program sampai yang serba bisa. A, B, C dalam huruf besar. Berarti yang ini ya. Dari sini sampai sini. Ini kita rubah dalam start listnya A, B, C huruf besar. Ini ya. Nah. Oke. Kalau sudah, berikutnya kerugian-kerugiannya antara lain. Oh, pakai bullet yang berwarna hitam. Kita blok kembali. Lalu kita pilih start list yang bentuknya adalah bulat. Nah, kalau sudah, bagian berikutnya banyak officer sampai yang keliru, misalnya ini ABC huruf kecil. Banyak officer sampai yang keliru misalnya. Nah, ini menggunakan ABC huruf kecil. Oke. Setelah itu, bagian bawahnya, perhitungan numerik komputer sangat teliti sampai sedikit mungkin. Ini menggunakan I atau Romawi yang kecil. Nah, ini kita blok ya. Kita blok lalu kita rubah ke I yang kecil. Oke, dah. Setelah semuanya selesai, kita masukkan untuk bullets atau numberingnya yang akan kita pakai, atau bahasanya kalau di WordPad adalah start list. Langkah selanjutnya adalah nih, kalian perlu perhatikan. Nah, di bagian sini ya, ini di depan, ini jauh ya, ini jauh. Nah, ini jaraknya jauh nih, ya, jaraknya jauh. Sedangkan yang di sini, nah ini jaraknya kok deket banget. Nah, terus yang berikutnya lagi, perhatikan. Ini bagian A, ini masuk ke dalam. Sedangkan yang ini kan di luar. Ah, kok bisa? Begitu juga dengan ini. Ya, ini lurus. Yang ini pun juga lurus. Ya kan? Nah, terus yang berikutnya lagi. Nah, yang ini kok masuknya ke dalam lagi. Sedangkan kalau yang kita sudah buat tadi, semuanya lurus semuanya. Wah, bagaimana cara membuat seperti itu? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Materi tambahannya adalah increase paragraf dan decrease paragraf. Oke, kita langsung ke pembahasannya untuk yang ini. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu untuk bagian yang pemakaian ya ini. Nah, di bagian sini ya, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke bagian paragraf. Kalian akan melihat di sini ada decrease indent atau decrease paragraf, dan satu lagi di sini ada increase paragraf atau increase indent.
supaya dia bisa keluar, ya, supaya dia bisa keluar, itu bagaimana? Kalian bukan pilih yang increase. Kalau increase dia akan maju ke dalam. Nah, ya kan? Sedangkan kalau decrease dia akan ditarik ke luar. Nah, ini kan bentuknya yang normal tadi ya. Sedangkan yang kita mau adalah kita mau tarik lagi dia keluar, supaya jaraknya agak jauh dengan komputer ini ya. Nah, ini kita decrease kembali. Nah, ya, seperti ini. Ini udah jauh. Nah, terus kita lihat nih. Yang ini A-nya dia tidak lurus dengan tulisan ini, ya kan? Tapi dia masih agak masuk lagi ke dalam. Nah, untuk bagian yang ini kita blok lagi A, B, C, ya. Kenapa harus A, B, C nih yang kita blok? Karena A, B, C ini kan semuanya lurus nih. Dan semuanya masuk ke dalam, ya kan? Berarti A, B, C ini kita blok, lalu kita pilih yang increase. Kita masukkan 1. Nah, ya, kita masukkan 1. Oke? Nah, ini kita lihat. Nah, ya, kok berbeda ya dengan yang soalnya ya? Kan dimintanya untuk persis seperti ini. Oke, di sini untuk bentuk tulisannya ini belum saya rubah, ya. Untuk yang di soal atas nih, yang di gambar atas, ini belum saya rubah. Yang benar bentuknya seperti ini. Oke, nah makanya jangan di skip nanti nonton videonya supaya kalian nggak ketinggalan apa tadi pembicaraan saya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah kerugian-kerugiannya. Nah, ini kerugian-kerugiannya juga lurus ya dengan yang atas nih. Bullets-nya juga lurus. Terus untuk tulisannya pun juga lurus, ya. Nah, ini pakai apa? Pakai yang decrease. Kita tarik keluar. Nah, oke. Lalu untuk yang berikutnya banyak officer ya. Ini A, B, C. Ya, A, B, C. Lurus nih dengan yang atas juga. Berarti yang bagian A, B, C-nya kita blok kembali. Setelah itu kita increase. Oke, ya. A-nya lurus nggak nih? Lurus. B-nya lurus nggak dengan atas? Lurus. C-nya lurus juga. Ya, kalau di soal bener nih. Tuh, ya kan? Lurus kan? Termasuk mulai menulisnya pun juga lurus. Oke? Nah, lanjut. Sekarang yang berikutnya, kita lihat yang di bagian bawah. Nih, yang I Romawi kecil ya, sampai yang sedikit mungkin ini. Ini dia agak masuk lagi ke dalam. Berarti yang digunakan adalah apa? Increase apa decrease? Decrease atau increase? Yang dipakai adalah increase, supaya dia masuk lagi ke dalam. Increase. 1 kali ya increase-nya tadi, kita cek. Nah, increase 1 kali baru sampai di sini nih. Ya kan? Kita increase lagi. Nah, increase 1 di sini sudah menggunakan 2 kali increase. Perhatikan, ini I dengan B-nya ini lurus, ya kan? Sedangkan yang di soal lurus nggak? I-nya di sini nggak? Enggak. Berarti kita harus gunakan increase 1 kali lagi. Nah, oke deh, begitu ya. Nah, jadinya adalah hasil yang seperti ini yang benar. Nih, oke. Ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah benar, ini sudah benar. Bagian ini juga sudah benar, bagian ini sudah benar. Oke. Sekian aja materi kita tentang increase dan decrease paragraf atau increase dan decrease indent di dalam penggunaan WordPad. Oke, sekian pertemuannya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu tetap semangat. Bye-bye.